Alhamdulillah di tahun ini, tahun 2026, kurban Duta Quran Indonesia punya tema kurban jaga Quran. Dan dari tema tersebut, spirit yang ingin kita bawa adalah bahwa ibadah kurban dari teman-teman, dari sahabat Duta Quran, maupun donatur-donatur dan para mudohi yang menitipkan hewan kurbannya bersama Dutaku, kita ingin menggalakkan spirit selain ibadah kurban, tapi juga ikut terlibat dalam program penjaga Quran. Kami sedang membersihkan jeroan. Jadi kami mencucinya, membuang isinya, lalu kemudian membalurnya dengan kapur sirih sehingga kotorannya benar-benar bersih seperti ini. Nanti kita cuci ya, kita lihat. Saya coba cuci. Nah, jadi jeroan yang semula hitam nanti kalau dicuci makin bersih. Alhamdulillah. Begitulah kami memanfaatkan cara membersihkan jeroan dengan bantuan kapur sirih. Dan ini anak-anak sedang menguliti kulit sapi, memisahkannya dari bulu agar jadi kikil, sehingga tidak ada bagian yang terbuang kecuali bulu dan isi perutnya. Masya Allah, semoga kurban tahun ini mendapatkan keberkahan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi asbab datangnya keberkahan, ketenangan, berlimpahnya rahmat dan rizki untuk semua mudohi yang telah berkurban di Pondok Pesantren Tahfidz Ar-Rasyid dan Duta Quran. Di sini ada sekitar kurang lebih 150 relawan untuk menukangi atau mengolah 30 ekor domba dan 6 ekor sapi, dan mereka semua begitu sukacita dan dengan rasa ikhlas dan tulus gitu. Dan tidak hanya itu saja, kami juga bermitra dengan partner-partner kandang yang memang relatif kita satu frekuensi. Mereka sama-sama memiliki frekuensi yang sama dalam menjaga Al-Quran, yaitu tadi kurban jaga Quran, menjaga penjaga Quran itu dengan program kurban tadi. Jadi bermitra dengan orang-orang yang memiliki frekuensi yang sama itu menghasilkan beyond expectation. Yang pertama sih kan kurban ini juga untuk para penjaga Quran ya. Jadi kita dapat benefitnya tuh nggak cuma kurban, tapi selain itu kita juga dapat ya ngejagain penjaga Quran itu gitu. Jadi pahalanya double-double. Saya udah hampir 5 tahun berjalan ya kurban di Duta Quran ini. Alhamdulillah amanah, bersih, dan itu per sapinya itu kita per mudohi itu jelas clear gitu kan. Dan kebetulan untuk soal harga itu bisa bener-bener luar biasa, bisa pokoknya dari yang terbaik lah harganya. Pemotongannya tuh kayak tertata rapi banget, bersih gitu. Jadi kalau di sini tuh jadi yang motong-motong, terus di sini yang packing. Jadi ada tempatnya masing-masing gitu ya. Jadi alhamdulillah di sini mah nyaman banget dan bersih. Juga ada dokter hewannya juga ke sini ya gitu. Jadi alhamdulillah hewan-hewan di sini juga sehat-sehat. Mudohinya dikasih ruangan sendiri, dikasih makan, nggak panas-panasan, mau istirahat disiapin, mau tiduran disiapin, mau turun tangan, saya sukanya turun tangan tuh, nyesetin atau motongin hewan kurban kita sendiri, diperbolehkan, bebas. Intinya hasil daging-dagingnya juga tidak dimasukkan ke kantong plastik, tapi layak banget deh dimasukin tin wall. Nah, dimasukin ke tin wall, terus kemudian kondisinya bersih berarti kan. Jadi kalau langsung masuk ke freezer mau dimakan nanti ya udah bersih, nggak perlu diapa-apain lagi kan. Kalau saya rasa cukup sih ya, soalnya ngerjainnya tuh bisa cepet, bersih. Terus kemasnya cepet tek gitu. Udah ada pembagiannya. Ini ngerjain itu. Namanya cepet deh. Cepet dan bersih, pokoknya oke. Dan untuk kualitas dagingnya bagus, segar. Dari sapi yang sehat juga ya tentunya. Terus juga bagian dombanya juga sehat dan merah segar. Jadi sekali sembelih itu
kita fokus ke bagian jeroannya karena namanya hewan hidup kan proses makanan. Nah itu kan bermetabolisme di bagian tubuhnya. Jadi yang fokus kita itu ada di hati, jantung, sama paru-paru. Nah untuk ketiga ini kita bisa ngeliat tuh pada hatinya. Biasanya kita ngecek, kita sayat sedikit di bagian potongan empedu. Nah itu biasanya kalau misalnya ada kelainan itu bisa ada cacingnya di sana. Nah bagian cacing itu kita afkirkan, kita musnahkan. Kalau misalnya biasanya ada kayak bongkol-bongkol gitu, bolong-bolong. Nah kalau bagian paru-parunya bisa dari warnanya kita bisa lihat. Kalau misalnya udah agak gelap dikit kita bisa cek kenapa gelapnya. Karena bisa jadi karena itu akumulasi dari polusi. Karena kan kita tahu kandangnya kan di pinggir jalan gitu kan polusinya. Jadi kalau akumulasinya itu pada paru seperti itu. Biasanya ada bungkul-bungkulnya juga, kita bisa cek apakah itu ada tumor atau TBC. Nah kalau misalnya kayak gitu kita bisa afkan juga, kita musnahkan. Tapi jantungnya kita lihat ukurannya normal atau tidak. Ya, saya mendoakan semoga semakin banyak ya yang berkurban di sini, semakin banyak sapi-sapi yang dikurbankan di sini, kambing-kambing yang dikurbankan di sini, sehingga lebih banyak lagi penerima manfaat yang menerima distribusi dari daging kurban di sini.